Oke, halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan membahas sebuah saham dari sektor perbankan, yakni saham Bank CIMB Niaga. Namun sebelum itu kita lihat dulu di sini IHSG di 6.921 ya, closing di tanggal 28 Agustus 2023. Nah, closingnya di 6.921. Oke, naik 0,38%. Nah, kalau kita lihat di sini Bank CIMB Niaga secara year to date dari awal tahun ke sampai hari ini sudah tumbuh 42% ya. Wow, luar biasa ini ya. Tumbuh 42%. Jadi dari segi labanya kenapa bisa tumbuh segitu drastis? Karena kita lihat di sini perolehan laba 10 tahun ke belakang sejak tahun 2013. 2013 4,2, 2,3, 400 miliar, 2 triliun, 2,9, 3,4, 3,6. Nah, labanya tertinggi itu ditembus pada tahun 2002 kemarin. Nah, mereka membukukan laba tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, yakni 5 triliun. Tembus labanya di 5 triliun. Nah, sekarang kemarin saya sempat beli Bank CIMB Niaga ini di harga seribuan, di harga 1.000. Cuman pada saat harganya, saya sudah hitung sebetulnya harga wajarnya itu 1.700. Cuman karena tidak tahan melihat profit di harga 1.350 atau 1.400 saya sudah jual gitu. Ya, nggak apa-apa lah, lumayan lah. Yang penting take profit ya kan. Nah, kalau Bank CIMB Niaga ini kualitasnya ya sudah jangan ditanyakan lagi, udah bagus lah gitu ya kan. Jadi eh, dia laba bersihnya besar pada tahun 2022, mendukung juga total dividen yang mereka bagikan. Itu kenapa harga sahamnya terbang menuju harga wajarnya di 1.700, 1.700, 1.800-an. Sekarang kita cek dulu profilnya ya, biar kawan-kawan yang belum tahu tahu tentang profil Bank CIMB Niaga ini. PT Bank CIMB Niaga Tbk atau BNGA bergerak di bidang usaha bank umum, bank devisa, dan bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Perseroan menawarkan produk dan layanan perbankan konvensional dan syariah yang komprehensif dengan gabungan kekuatan di bidang perbankan, consumer, usaha menengah, kecil, dan mikro. Oke, ya basic bisnis usaha bank lah ya, meminjamkan uang kepada nasabah. Nah, namun yang membedakan di sini ada ini. CMB Niaga memiliki dua anak perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor, yaitu PT CIMB Niaga Auto Finance. Nah, jadi mereka sama kayak apa juga ya kita bilang. Sama kayak Bank Danamon. Kalau Bank Danamon kan punya bisnis pembiayaan otomotif lewat Adira Finance kan. Nah, ini CIMB Niaga ini lewat PT CIMB Niaga Auto Finance, CNAF, dan PT Kita Finance. Dengan kepemilikan masing-masing sebesar 99. Oke, CIMB Niaga memiliki 503 jaringan yang terdiri dari kantor cabang komisioner syariah dan mobil. Nah, ini anak perusahaannya PT CIMB Niaga Sekuritas sama CIMB Niaga Auto Finance. Lokasi di Jakarta. Oke. Oke. Nah, yang memiliki mayoritas saham CIMB Niaga ini yakni CIMB Group SDN BHD. Jadi ini grup bank salah satu yang terbesar di kalau nggak salah Malaysia ya. Bentar ya. CIMB Group SDN BHD. CIMB Group merupakan perusahaan jasa keuangan terbesar kedua di Indonesia yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia melalui Bumi Putra Komersial. Oke, pada tahun 2000.
Oke, bentar cek. Nah, the group CIMB Group, the group is headquartered in Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, jadi ini induk banknya, induk CIMB Group ini ada di Malaysia. Jadi ini cabangnya lah yang di Indonesia nih ya. Nah, mereka memiliki kepemilikan saham 91,48%. Sisanya masyarakat, ada juga PT Commerce Capital, oke, Sam Treasury. Nah, sisanya para direksi dan komisarisnya. Mereka listing tahun 89. Oh, udah lama juga ya. IPO price 12.500. Presiden komisarisnya adalah Didi Syafruddin Yahya. Nah, ini nama-nama komisarisnya, ada Glenn Muhammad Surya Yusuf, Jeffrey Kai, Rupan Sriwidaya, oke, Dato Abdullah. Jadi, presiden direkturnya Lani Darmawan. Oke. Oke, profilnya udah kita pahami. Sekarang kita lihat riwayat mereka membagikan dividen. Nah, mereka membagikan dividen itu mulai rutin sejak tahun 2018. Bisa kita lihat di sini 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, dalam kurun waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun terakhir, dividennya paling besar itu di tahun 2023. Karena itu pembagian dividen atas laba bersih tahun 2022. Karena laba bersihnya besar, ya dividennya pasti besar juga kan. Gitu. Nah, mereka ini belum pernah stock split, right issue juga belum pernah. Oke. Saya sebetulnya sama saham Bank BNGA ini suka karena salah satu bank swasta terbesar di Indonesia dari segi kepemilikan aset dan semuanya. Cuman harganya udah ngejar ke harga wajarnya, jadi nggak sempat nangkep lagi gitu. Cuman untuk perkembangan kedepannya ya namanya saham perbankan pasti kan dia perkembangannya itu sustain, berkelanjutan gitu. Oke, kita lihat dari segi valuasi. PE ratio dari saham CIMB Niaga ini 7,36 dan price to book value-nya 0,92. Jadi kalau kita menganalisa saham bank, saham perbankan, sebetulnya yang paling perlu itu price to book value-nya ya, nilai bukunya. Nah, nilai bukunya ini 0,92. Jadi PBV satu kalinya itu saya hitung kemarin di 1.700 atau 1.800, sekitar segitu ya. Nah, ini book value per share-nya 1.831. Ini yang dihitung terakhir kali di stok gitu ya. Nanti coba kita hitung lagi. ROE-nya 12%, untuk segi saham bank ya nilai B lah. Karena bagi saya kalau mau nilai A itu harus di atas 15% ROE-nya gitu. Untuk 1 tahun, harga saham 1 tahun terendahnya di 1040 dan tertingginya sempat di 1815. Oke. Dividen yield-nya terakhir kali 6,85%, masih kalah sama BJBR ya. Bank BJBR adalah bank dengan dividen yield paling besar saya kira. Dividen yield-nya 8,8%. Kedua BJTM mungkin ya. Oke. Dari segi valuasinya menurut saya sudah di harga wajarnya, tapi masih memiliki peluang untuk tetap bertumbuh gitu. Karena kan lagi gencar-gencarnya memang promosi mereka ini kan. Kalau kalian di televisi atau di media sosial, di YouTube atau di mana, mereka ngiklannya jor-joran artisnya. Nah, kalau kita lihat di sini laba bersih paling besar kan di 2022, 5 triliun. Sekarang kita coba lihat polanya, apakah mungkin laba tahun 2023 itu menembus batas di atas 5 triliun ini? Mungkinkah rekornya dipecahkan di tahun 2023 ini? Karena kalau terpecahkan, laba tahun 2023 di atas 5 triliun, pasti harga sahamnya tergerek naik ke atas gitu. Nah, kita lihat di sini, kita lihat ini kan secara tahunan, kita ganti secara kuartal. Nah, 2022 kuartal 1, nah ini kuartal 1 2022 mereka membukukan laba bersih 1,2 triliun.
Kemudian kuartal 2-nya 1,3 triliun, lalu kuartal 3-nya 1,3 triliun, kuartal 4 1,2 triliun. Jadi mereka membukukan laba di antara rentan 1,2 triliun sampai 1,3 triliun. Nah, kita lihat kuartal 1 2023. Mereka laba 1,6 triliun. Wah, sudah melampaui kuartal 1 tahun sebelumnya. Kuartal 2-nya 1,6 triliun lagi. Nah, ini sudah melampaui. Berarti ada kemungkinan laba BNGA di tahun 2023 nanti tutup buku melampaui laba tertingginya selama ini, yakni di tahun 2022 5 triliun. Begitu kan? Logikanya begitu pasti. Karena dia sudah melampaui 2 kuartal dari kuartal tahun sebelumnya yang menghasilkan laba tertinggi terhadap perusahaan. Kan gitu. Logisnya gitu. Oke. Nah, kita lihat di sini secara earning per share-nya 65 kuartalnya ya. Jadi kalau secara tahunan berapa ya? Kita cek ya. Laba per sahamnya. Nah, laba per sahamnya 200 di tahun 2022 ya. Jadi cukup besar juga mereka, cukup berani juga mereka membagikan dividen berapa tadi ya? 115 ya per lembar. Nah, oke. Sekarang kita cek dari segi neracanya. Balance sheet. Mereka memiliki aset sebesar 306,7504 triliun. 306 triliun aset mereka. Jadi aset tahun 2022 ini menurun dari tahun sebelumnya 2021 ya ini 310 triliun. Oke. Berarti di rentan di atas 305 triliunan lah. Saya yakin pasti di atas 305 triliun nanti aset di 2023 dari BNGA. Liabilitasnya 261 triliun, turun utangnya. Ya mungkin ada nasabah yang mengambil uangnya gitu. Nah, di sini kan simpanan nasabahnya sedikit turun dari yang 2021 sebelumnya 241 triliun turun jadi 227 triliun. Gitu ya. Oke, ekuitasnya 45,2 triliun. Nah, ini ekuitas yang besar dari segi saham bank di Indonesia, bank swasta terutama ya. Mungkin kalau dari segi bank swasta, total ekuitas 45,2 triliun ini terbesar kedua mungkin ya, setelah BCA. Saham beredar 25 miliar, oke. Sekarang kita coba cek kuartalnya ya. Neraca secara kuartalnya, total ekuitasnya naik ya dari tahun sebelumnya jadi 46,1 triliun. Saham beredar 25 miliar ya. Coba kita hitung 46 triliun dibagi dengan 25 miliar lembar saham. Nah, maka akan kita dapati harga wajar BNGA terupdate sesuai dengan keuangan kuartal 2 yakni Rp1.840. Sementara harga sahamnya saat ini adalah 1.680. Jadi masih dijual di pasar di bawah harga wajarnya. Namun ini berpotensi akan naik harga sahamnya. Saya yakin akan naik. Kenapa? Karena laba di kuartal 3 di tahun 2023 pasti akan melampaui laba tertinggi di tahun 2022 yakni 5 triliun dari pola kuartalnya itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kita mau invest di saham BNGA ini mau mengharapkan capital gain-nya atau dividennya. Nah, kalau misalnya kita mengharapkan dua-dua, kita mau dapat capital gain dan dividen, ya kita harus sabar menunggunya minimal 1-2 tahun biar labanya terasa gitu atau 3 tahun. Karena kalau misalnya dari dividen aja saya rasa 6,8. Tahun lalu sih dividennya besar juga ya. 8%-an atau 9%-an. Cuman ini dividennya agak turun sedikit.
tapi tetap tinggi karena dari total rupiahnya tertinggi kan 115. Nah, kalau misalnya kita hanya mengharapkan dari dividen, ya lebih bagus kita beli BJBR aja ya kan. Tapi kalau misalnya kita sabar menunggu dalam waktu ya mungkin 2 sampai 3 tahun, kalau kita anggap saja ini rata-rata dividen yieldnya di tahun depan pun bakal segitu, ya kita anggap aja 7% ya. 7%. Berarti kalau kita pegang 3 tahun dari dividen aja kita udah dapat 21% untungnya kan. Nah, capital gain-nya lagi belum tahu kita kan, karena harga sahamnya akan bertumbuh terus menurut saya ini ke depannya, karena dari labanya memang tercermin dan logis. Jadi market pasti akan menilai itu dengan baik. Oke, secara valuasi seperti itu dan secara finansialnya saya anggap kokoh dan kuat. Cuman ROE-nya aja masih 12% ya, nilai B. Mungkin kalau di atas 15% saya kasih nilai A untuk BNGA. Oke, itu saja untuk saham Bank BNGA, salah satu saham swasta terbaik dan terbesar dari segi kepemilikan aset di Indonesia. Semoga analisis saham ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan. Kalau ada kawan-kawan yang mau request untuk kita supaya kita bincangkan di konten channel ini, saham apa? Karena sejujurnya saya itu kalau mau analisa saham yang punya memang peluang aja gitu. Males saya analisa saham yang nggak punya prospek untuk menumbuhkan atau mencuankan kita semua di sini yang menonton channel ini ataupun saya secara pribadi gitu. Males aja gitu kalau menganalisa saham yang udah kita tahu peluangnya nggak ada gitu. Ya saya terutama kalau suka itu di sektor perbankan sama batu bara. Karena kalau dari perbankan itu labanya cenderung meningkat terus. Namanya bank itu kan bisnisnya labanya meningkat terus dan juga eh, mereka itu kalaupun ada gunjang-ganjing nggak terlalu jatuh harga sahamnya. Lebih stabil dan lebih sustainable, lebih berkelanjutan. Kalau batu bara, mereka itu sistemnya kan pakai momentum. Jadi kalau kita mengharapkan batu bara itu ya kita harapkan dividennya tentu karena kan besar dividen yieldnya. Dan juga peluangnya untuk naik. Karena komoditas kalau harganya naik di pasar global ya pasti harga sahamnya ikut naik gitu. Jadi saya suka yang dua ini karena tangguh dia dan juga ya 10 perusahaan yang menghasilkan laba bersih paling besar di tahun 2022 kan dari didominasi oleh sektor perbankan dan sektor batubara. Jadi itu aja untuk saham Bank CMB Niaga, Gang Kode Saham BNGA. Semoga bermanfaat. Terima kasih kawan-kawan untuk yang sudah menonton channel ini sampai habis. Jangan lupa subscribe ya. Thank you.